Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Rektor AWK Ligis, pengampu mata kuliah Kepancasilaan. Capaian pembelajaran mata kuliah Kepancasilaan ini memiliki 3 sub capaian. Pertama, mahasiswa memiliki pengetahuan dan sikap pentingnya Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki akar sejarah dan sesuai karakteristik bangsa Indonesia. Kedua, mahasiswa menjadikan Pancasila sebagai pedoman yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan sehari-hari. Ketiga, mahasiswa memiliki sikap intelektual berbasis konsep dan data fenomena sosial di masyarakat yang menghargai perbedaan budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat dan karya orang lain. Keempat, mahasiswa memiliki kepekaan dan pemahaman dasar tentang isu-isu sosial di masyarakat dan lingkungan. Dan kelima, mahasiswa mampu bekerja sama dalam kelompok, bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, serta melakukan supervisi dan evaluasi melalui tugas lapangan kelompok. Nah, dalam sesi kali ini saya membahas tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nah, pertanyaannya adalah, apa pengertian ideologi? Istilah ideologi itu berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengetahuan dasar, tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai, sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar pandangan dan paham. Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai perangkat nilai atau pemikiran yang oleh seorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup. Nah, terdapat sejumlah pengertian ideologi. Menurut A.S. Hornby, ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik, atau yang dipegang oleh seorang atau sekelompok orang. Adapun menurut Sujono Sukanto, ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama. Kemudian menurut Gunawan Setiarja, ideologi adalah seperangkat ide azazi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Adapun menurut Frans Magnus Suseno, ideologi adalah suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Nah, kita bisa lihat apa bedanya ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ciri-cirinya merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat atas nama ideologi, dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras yang diajukan secara mutlak. Sedangkan ideologi terbuka merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ciri-cirinya bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan konsensus masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu sifatnya dasar secara garis besar saja sehingga dapat tidak langsung operasional. Fungsi utama ideologi dalam masyarakat menurut Ramlan Subekti ada dua, yaitu sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat dan sebagai pemersatu masyarakat, dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Di sini Pancasila merupakan ideologi yang terbuka, sebagai ideologi yang mengandung
nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup bangsa dan filsafat bangsa. Dengan demikian memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka. Sumber semangat yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, terutama bagi negara baru dan negara muda. Lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok saja, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, mengubah dan mencabutnya. Ada 3 dimensi sifat ideologi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Pertama, dimensi realitas. Nilai yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Nah, Pancasila mengandung sifat dimensi realitas demikian dalam dirinya. Kemudian dimensi idealisme. Ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini Pancasila bukan saja memenuhi dimensi idealisme itu, tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas. Jadi realitas dan idealisme itu saling berhubungan. Dan ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bersifat dinamis, demokratis. Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas karena memelihara, memperkuat relevansinya dari masa ke masa. Faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila kita bisa lihat dari kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya. Kemudian tekad untuk memperoleh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Sekalipun Pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka, ada batas-batasnya mengenai keterbukaan yang tidak boleh dilanggar, yaitu pertama, stabilitas nasional yang dinamis, larangan terhadap ideologi tertentu, terutama Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. Kemudian juga mencegah berkembangnya paham liberalisme dan juga larangan terhadap pandangan ekstrem yang menggelisahkan kehidupan bermasyarakat. Kemudian penciptaan norma-norma baru yang harus melalui konsensus. Nah, di sini ada juga makna Pancasila sebagai ideologi bangsa. Makna Pancasila itu adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi negara nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama. Karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan di Indonesia. Adapun aspek demokrasi Pancasila dibagi dari aspek formal, aspek material, dan aspek normatif. Aspek formal itu aspek yang menjabarkan proses dan tata cara rakyat dalam memiliki wakil-wakil dalam badan perwakilan rakyat, baik DPR, MPR, DPD maupun DPRD. Kemudian aspek material, aspek yang merupakan gambaran manusia dan mengakui harkat dan martabatnya. Kemudian aspek normatif, aspek yang mengungkapkan perangkat norma atau kaidah yang menjadi pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan negara.
sumber demokrasi Pancasila ada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Pancasila di sini kita bicara dengan berkaitan dengan 4 pilar. Jadi ada 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, Pancasila adalah salah satu di antara 4 pilar itu. Nah, secara lebih jauh akan kita jabarkan mulai dari kondisi objektif bangsa Indonesia. Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara bangsa adalah kebesaran, keluasan, dan kemajemukannya. Data BPS menyebutkan terdapat 1128 suku bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya di sekitar 16.056 pulau. Terdapat 6 agama yang diakui negara: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk itu perlu konsepsi, kemauan, dan kemampuan yang kuat dan memadai untuk menopang kebesaran, keluasan, dan kemajemukan keindonesiaan. Konsepsi tersebut disebut sebagai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara atau 4 pilar kebangsaan. Pengertian 4 pilar itu kita bisa dilihat dari materi sosialisasi 4 pilar MPR RI terbitan tahun 2015 yang menyebutkan isi 4 pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh atau sokoguru agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera serta terhindar dari berbagai gangguan dan bencana. Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Bila tiang rapuh, maka bangunan akan mudah roboh maksudnya. 4 pilar disebut juga fondasi atau dasar yang menentukan kokohnya bangunan. 4 pilar kehidupan berbangsa dan negara adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Nah, apa yang dimaksud 4 pilar itu terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, 4 pilar tersebut tidak dimaksudkan memiliki kedudukan sederajat. Tiap pilar memiliki tingkat fungsi dan konteks yang berbeda. Jadi pada prinsipnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kedudukannya sebetulnya berada di atas 3 pilar yang lain. 3 pilar Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar tersebut sebetulnya merupakan prasyarat minimal bangsa Indonesia untuk berdiri kukuh dan meraih kemajuan berdasarkan karakteristik kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan bahwa 4 pilar tersebut adalah prinsip moral keindonesiaan yang memandu tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana 4 pilar kehidupan berbangsa dan negara, di mana kehidupan di situ dia ditunjang oleh 4 pilar. Nah, sebetulnya Pancasila di sini selain sebagai salah satu pilar juga yang menjadi landasan bagi pilar-pilar yang lain. Nah, pilar pertama itu Pancasila, itu sebagai ideologi dan dasar negara. Sebagai dasar NKRI, Pancasila memiliki fungsi sangat fundamental. Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila memiliki sifat yuridis formal, mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar filosofi dan sebagai perilaku kehidupan artinya merupakan falsafah negara dan pandangan atau cara hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Pancasila menjadi karakteristik masyarakat Indonesia sehingga menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan rujukan
acuan sekaligus tujuan dalam pembangunan karakteristik bangsa. Pilar kedua adalah Undang-Undang Dasar 45. Jadi di sini sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia. Prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum itu acuannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini ada pembatasan kekuasaan organ-organ negara serta mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara serta dengan warga negara. Selanjutnya pilar ketiga, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam pembangunan karakteristik bangsa dibutuhkan komitmen terhadap NKRI, karakteristik yang dibangun pada manusia dan bangsa Indonesia adalah karakter yang memperkuat dan memperkukuh komitmen terhadap NKRI, bukan karakter yang berkembang secara tidak terkendali, apalagi menggoyahkan NKRI. Maka rasa cinta terhadap tanah air perlu dikembangkan dalam pembangunan karakteristik bangsa. Pembangunan karakter bangsa melalui pengembangan sikap demokratis dan menjunjung tinggi hak ajazi manusia. Itu dalam rangka memperkokoh NKRI. Di sini pembangunan karakter harus diletakkan dalam bingkai, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, bukan memecah belah NKRI. Adapun pilar terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda tetap satu. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika bertujuan menghargai perbedaan atau keragaman namun tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia. Jadi karena keragaman bangsa Indonesia dari segi suku, agama, ras, etnis, dan antar golongan harus dipandang sebagai kekayaan khasanah sosiokultural bersifat kodrati dan alamiah. Keragaman bukan untuk dipertentangkan apalagi diadu domba satu dengan yang lain sehingga berakibat pada terpecah belah. Karena itu Bhinneka Tunggal Ika harus dapat menjadi acuan bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebetulnya apa tujuan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu? Kita bisa lihat, pemilihan nilai-nilai 4 pilar adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan dengan tetap mengacu kepada tujuan berdirinya negara Indonesia serta satu padu membangun bangsa agar maju, adil, dan makmur. Demikian sesi kepancasilaan kali ini. Jadi intinya Pancasila sebagai ideologi terbuka itu menjadi landasan bagi kita bangsa Indonesia. Dan di sini kalau kita bicara tentang Pancasila juga berkaitan dengan 4 pilar yang disosialisasikan oleh MPR, di mana Pancasila tidak hanya menjadi salah satu pilar tetapi juga menjadi landasan bagi 3 pilar lain, yaitu Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dan terima kasih.